Cek, Longgun. Halo, Eh, kita tunggu yang lainnya dulu ya. oke Kak, Gimana kabarnya, Anggun? baik Kak. Baik. Eh, apa namanya? Yang kemarin ada yang mau ditanyakan? Kayaknya saya agak lupa deh Kak. Oh, oke, oke, oke. Halo Indri. Oh ini ya. Aduh, maaf Parisha. Halo Parisha. Iya Kak, Gimana kabarnya Parisha? baik, alhamdulillah baik Kak. Baik. Oke. Hmm, Ada yang mau ditanyakan yang kemarin? belum ada Kak. Ini Parisha nama panggilannya Parisha atau ada panggilan yang lebih? Nah panggilannya Aca. Oh, aja. Nah, Iya, pantas kan? Oke. Gak panggil aja ya kalau gitu. oke Kak. Halo Wisnu, bagaimana kabarnya? Oke. Ada yang mau ditanyakan Wisnu yang kemarin? Kemarin kita sudah sampai mana sih emang guys? Kalian belum sampai pemodelan ya kalau nggak salah. Seingat saya sih kalian belum sampai pemodelan ya. Wisnu ada yang mau ditanyakan yang kemarin? Tidak ada, aman. Oke. Oke. Kalau Ripki gimana Ripki? Iya, Kak. Ah, gimana kabarnya? Oh, baik. Baik. Ada yang mau Ripki tanyakan? Enggak, Kak. Rafael ya panggilannya. Aduh, sorry, baru 2 kali ketemu kita ya. Ya, Iya, insya Kak. Allah kakak akan hafal kalau gitu. Oke, guys, info buat kalian dulu ya. Jadi untuk ke depannya, kalau kalian ditanya kalian kursus di mana, jadi algoritmik itu sedang rebranding teman-teman. Namanya sekarang bukan lagi algoritmik ya, tapi Algonova. Oke, guys, bukan supernova ya. Supernova mah luar angkasa ya. Ini Algonova teman-teman. Nah, kemudian kenapa namanya Algonova? Kakak jelasin sedikit supaya kalian tidak bertanya-tanya gitu ya. Jadi namanya Algonova itu karena di algoritmik itu di Algonova itu tidak hanya mengajar pemrograman ya. Kakak sendiri memegang kurs pemrograman sama matematika gitu. Dan satu lagi itu desain teman-teman. Jadi hebat banget lah desainnya Algonova gitu teman-teman. Oke, itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua buat kalian adalah di minggu depannya lagi, tanggal 29 kita libur gitu. Tapi kayaknya kalian udah pada libur deh. Jadi kan besok itu minggu terakhir ya teman-teman. Eh, besok tuh minggu ketiga puasa ya teman-teman. Bagi yang menjalankan. Nah, di minggu selanjutnya itu adalah minggu keempat. Nah, itu kayaknya banyak banget yang bakal libur. Dan kelas kita kebetulan libur Algonova itu dari tanggal 28 sampai tanggal eh ya 29 sampai tanggal 1 teman-teman. Gitu ya liburnya. Nah, saya harap kalian tidak mau menjalankan kelas karena saya juga tidak mau. Oke, teman-teman, kita libur bareng-bareng, guys. Aduh, oke. Gitu, teman. Itu Ber- informasi yang kedua. Ya, Fatih, minggu terakhir berpuasa ya. Minggu terakhir puasa atau minggu keempat lah. Kita libur. Gitu ya. Cepat sekali. Kenapa? Nggak cepat banget. Oh, puasanya ya. Nggak Istilah tahu. cuma tidak. Katanya sih ini, saya nggak mau berkata-kata deh.
Ya pokoknya gitulah ya teman-teman. Jadi besok kita akan libur di minggu selanjutnya, jadi kalian tidak perlu mempersiapkan. Oke Patih, bagaimana kabarnya Patih? Alhamdulillah selesai ujian bebas. Wih, Widih, maksudnya bebas, beneran bebas. Kelas, kayaknya. nggak ada ujian lagi kan? Seingat aku sih seharusnya nggak. Nggak ada, oke. Wow, bisa bereksplorasi tuh kalau gitu. Eh, bisa lompat dari tebing nih. Ya, oh iya, itu salah satunya sih sebenarnya. Kalau udah nggak ada tujuan hidup gitu ya Patih. Iya. Oke teman-teman, eh kita sampai mana dah pertemuan terakhir guys? Kalau nggak salah, Mission. kalian sekarang sih materinya strategi dan taktik untuk melatih model. Cuman kemarin kalau nggak salah saya mereview terlalu banyak terkait teorinya atau gimana. Saya lupa-lupa ingatan guys. Lupa-lupa ingat, bukan lupa ingatan. Mission. Gimana? Ada yang ingat kemarin kita sudah ngapain aja? Ya, bahas machine learning sih. Kakak udah kasih catatannya di grup. Oh, yang mana itu? Coba saya lihat dulu. Oke, I see. Oke, saya buka itu kalau gitu. Pengantarnya. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya. Habis itu kalian habis tahu yang ini, barulah kalian sekarang apa namanya? Hmm, jawab soal kalian masing-masing ya, kasus kalian masing-masing. Oke. Ini kayaknya yang What? lainnya lagi pada tidur nih, Apa teman-teman. yang naik? Kenzi dan lain sebagainya lagi pada tidur. Jadi, ya udah dah kita mulai aja ya, teman-teman. Oke? Ya. Oke, here we go. Nah, jadi sekarang saya jelaskan ya, teman-teman. Ya, mungkin saya jelaskan sedikit terkait yang kemarin kita sudah lakukan ya. Oke, mulai dari mana nih, Kak? Mulai dari sini aja deh. Jadi, kalau kalian berada di tahap machine learning itu tidak bisa memproses data yang sifatnya missing, teman-teman. Dia akan bingung. Ini maksud Anda apa gitu. Karena missing value itu bukan string, bukan juga angka. Nah, kemudian machine learning itu nggak bisa apa namanya mengolah data data string juga ya, sehingga kalian harus angkakan. Jadi pada akhirnya angka semua. Makanya ada programmer yang bilang bahwa semuanya ini dapat dimodelkan dalam machine learning asalkan kalian tahu cara mengkonversinya ke angka gitu. Nah, ya bisa dibilang benar sih ya teman-teman. Cuman kayaknya modelnya nggak akan sesederhana apa yang kita pelajari hari ini. Oke, guys? Nah, sekarang saya ingin jelaskan bahwa kemarin di bagian umur ternyata itu amat sangat banyak data yang hilang, itu sekitar 177 yang kalau kita apa namanya angkakan, persentasekan 177 bagi 1000 itu sekitar berapa guys? 100 dibagi 1000 aja itu sebesar 0,1. Nol, berapa? 100 dibagi 1000 ya 0,1. Benar nggak sih ini 100 tapi? Ini 100 atau 800? Heran ulang. Nah, oke, dari sini aja deh. Kita coba cek datanya. Dot shape. Oke, nge-like bentar guys. Nih, zoom out dikit supaya kalian lihat. Oke, 891 banyak datanya teman-teman. Ya udah 177 dibagi 891 berarti. Atau kalau kalian memakai kode gitu ya, kalian dapat print 177
df.shape, kemudian 0. Oke, 20% teman-teman. Artinya apa? Kalau kalian menghilangkan data age ini, mendrop value yang kosong itu, maka kalian akan kehilangan data 20%. Artinya apa? Autentikasi data kalian itu hilang. Hanya 80% data yang kalian miliki. Artinya apa kalau nggak autentik? Tidak representatif, teman-teman. Artinya apa kalau tidak representatif? Ya tidak sesuai dengan keadaan realnya. Kalau tidak sesuai dengan keadaan realnya, gimana, Kak? Kalian memanipulasi. Kalau manipulasi gimana? Curang. Kalian curang, teman-teman. Oke? Itu yang tidak kita inginkan di sini. Sehingga kita akan mengisi data age yang hilang ini dengan trik statistik sederhana. Nah, sekarang triknya kita perhatikan. Kalau kita perhatikan, age itu secara umum, oke, outliernya cuma sedikit. Jadi orang di atas 65 tahun mungkin ya, itu hanya ya yang tua tua banget lah gitu ya. Itu hanya sekian orang. Nah, ini worth it banget ya. Mungkin orang yang tua-tua banget sudah fokusnya ibadah doang gitu ya. Kemudian diem di rumah doang gitu. Nah, kemudian yang ini ternyata datanya sebagian besar terkonsentrasi pada orang berumur 20 tahun, kemudian sampai mungkin 39 tahun gitu. Oke? Nah, sekarang itu analisis yang pertama. Kemudian, kalau kita lihat dari sisi histogram, oke, memang benar ya. Jadi, konsentrasinya itu sekitar pada umur 20-an gitu. Begini. Nah, kemudian ada memang anak kecil, cuman ya bisa kita hilangkan ini sebenarnya, tapi ada juga orang yang cukup tua, tapi tidak terlalu menarik perhatian, maksud saya itu tidak terlalu menarik kurvanya ini sehingga melebar begini gitu. Jadi it's okay lah untuk saat ini. Kita tidak perlu mentrimnya, kita nggak perlu memotongnya seperti ini. Nah sekarang kita coba lihat analisis korelasi tempat kita berpacu, widih berpacu. Tempat kita berpacu variabel mana yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk mengisi variabel age atau variabel prediktor age yang hilang ini. Nah, ini namanya heat map correlation, teman-teman. Yang mana kalau kalian menggunakan kode df.core numeric only, kalian seolah-olah bilang kepada datanya, oke, saya ingin mengetahui korelasi antara setiap variabel, tidak terkecuali ya antara setiap variabel. Nah, kalau kalian taruh sesuatu di dalamnya ini numeric only is equal to true, maka yang akan ditampilkan hanyalah yang angka. Nah, ini secara default true, teman-teman ya. Kenapa? Karena korelasi antara angka dengan huruf atau variabel yang sifatnya kategorik, yang nilainya kategorik seperti seks gitu ya, itu membutuhkan korelasi yang namanya bukan Spearman ya. Nah, kalau ini namanya Spearman antara angka dan angka. Oke? Dan ini yang paling ya, Kak pikir ini paling kuat gitu. Oke, teman-teman. Yang kita pakai korelasi Spearman, kemudian anode ini adalah untuk menaruh tulisannya. Kalau kalian ingin melihat nilai angkanya secara langsung gitu. Ingat korelasi itu bernilai antara -1 sampai 1, teman-teman. Semakin mendekati -1 atau 1 semakin kuat. Semakin mendekati 0 semakin lemah. Nah, setelah dilihat-lihat, ternyata kolom age yang ini, saya mungkin ke sini milihnya, ini, itu korelasi terkuatnya ada di angka berapa? Ternyata ada di angka -37 atau 37%, teman-teman. Ya, 37% atau berbanding terbalik. Artinya semakin tinggi kelasnya, mungkin umurnya semakin rendah gitu. Oke, itu nama berbanding terbalik. Nah, artinya apa? Oke, kita akan menggunakan peak class sebagai acuan untuk mengisi umur yang hilang. Nah, tetapi di sini kalau kita perhatikan lebih lanjut, kita sebenarnya punya dua pilihan gitu ya. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, yaitu mengisinya dengan rataan atau dengan median. Bebas kalian mau pakai yang mana saja. Cuman di sini ini sangat bagus untuk kalian jadikan referensi, teman-teman. Jadi ternyata untuk yang kelas pertama itu orang dengan rata-rata kurang lebih di rata-rata 37 sampai 40 tahun lah ya. Mereka yang menempati kelas pertama gitu, first class gitu. Nah, ini
mungkin kalian juga bisa melihat ya fenomena sosial bahwa seseorang ketika sudah berumur sorry 37 sampai 40 tahun itu sudah biasanya ke tahap mapan sudah dalam hidupnya gitu teman-teman. Nah, apa artinya biasanya ya teman-teman? Saya nggak bilang apa namanya? Nggak bilang ini eh harusnya gitu. Biasanya ke tahap mapan. Apa artinya kalau mapan? Kita akan lebih memilih sesuatu yang lebih nyaman untuk ditempati. Kita tidak ingin terdistraksi oleh berbagai hal dari luar, begitu teman-teman. Oke? Sehingga first class adalah pilihan yang tepat gitu. Ini sangat-sangat logis. Makanya berbanding terbalik ya, semakin tinggi kelasnya, itu cenderung umur yang menempati semakin, nah anak-anak muda nih di luar third class biasanya anak-anak muda. Nggak suka terlalu nyaman karena mudah ngantuk. Sukanya view-view alam yang membuat semangat mudanya membara. Begitu teman-teman. Seperti kalian. Oke teman-teman. Ini dia ya. Jadi di sini kalian bisa baca gitu ya. Jadi kalau first class itu rata-rata umur kurang lebih di ya 37 mungkin ini ya. Kemudian kalau yang second class itu kurang lebih 27 mungkin ya 28 lah mungkin ya. Kemudian kalau yang third class itu mungkin 25. Oke, gitu dia cara membacanya. Nah, setelah melihat ini dengan seksama, sekarang kakak akan mengisi data yang hilang itu menggunakan median yang ada di setiap kelas. Boleh nggak pakai mean? Boleh. Silakan saja teman-teman ya. Pakai mean, pakai mean aja kalau gitu. Oke, pakai mean aja lah ya. Bentar. Mean. Nah, gitu teman-teman. Boleh nggak pakai mean? Boleh ya. Silakan saja. Nah, boleh nggak Kak pakai modus? Kayaknya kurang tepat kalau modus teman-teman. Ya, kenapa kurang tepat? Ini kakak perlihatkan kepada kalian. Ini kita run dulu. Run before code. Nah, kalian perhatikan yang ini SNS dot apa namanya displot. Kemudian df x-nya sama dengan eh, jangan begini. Kita harus membuat dulu ya. Pertama dibuat dulu eh, apa namanya class classes sama dengan pd.group by tolong grup oh sorry bukan pd df.group by tolong grup berdasarkan p class kemudian yang ingin ditampilkan apa yang ingin ditampilkan coba tampilkan umur age kemudian coba tampilkan apa namanya dot dot apa ya dot mean sama median. Oke, kita lihat. Oops. Oh my God, what's happening? Duh, 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 duh. Oh wait, dot egg kemudian median, median. Hmm, dot Mungkin group by bukannya cuma AGG ya? agg ya. Kak agak-agak lupa. Oh ya benar. Classes. Ah ini dia teman-teman. Jadi medianya minnya segini, medianya segini. Nah ini bebas kalian mau pilihnya yang mana. Nah ini kalau kalian perhatikan, ini apa namanya? Yes, robot. Saya nggak mau ini ya sebenarnya. Saya inginnya yang hmm, sns.displot df
X is equal to H, and then the Q is equals to P class. Boom. What's happening? Okay. Forgot the comma. What? This plot. Okay. Maybe what? The X equals to H. Oke, wait. Maybe histogram aja lah kalau gitu. His plot. Oke, ini dia. Cuman saya nggak mau seperti ini. Q-nya sama dengan P class. U sama dengan P class. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini agak kurang merata. Kita pakai paletnya. Here it is. Nah, cuman kurang masih. Pakai apa namanya? eh Apa ya? Garisnya saya lupa teman-teman. Apa namanya? KDE. True. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jangan deh pakai Pyridis. Maybe magma. Oke, magma is really good. Rainbow. I don't know. Oke, teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, guys. Apa yang ingin saya cari? Itu kalau kalian menggunakan modus, yang pertama itu bentuknya seperti ini untuk kelas yang ketiga. Jadi dia hanya satu unimodal, ya. Unimodal artinya satu memang, ya. Hanya satu lah pucuknya gitu. Kemudian yang hijau itu juga satu, teman-teman. Begini. Kemudian yang ungu itu pun satu. Nah, artinya apa? Kayaknya tidak tepat kalau kalian menggunakan modus karena di sini hanya punya satu puncak untuk setiap kategorinya. Gitu, teman-teman. Jadi yang cocok kayaknya karena nilainya berdekatan, mean sama median berdekatan, kayaknya pilihan yang tepat untuk dipakai, teman-teman. Oke, nah cuman karena mean ini kita tahu pasti dia sesuatu hal kayak begini, kayak rataan gitu, teman-teman. Sorry, apa? Plot gitu. Jadi untuk membuatnya supaya tidak plot, kalian dapat membuatnya menjadi uh, int. Nah, gitu guys. Oke, int, and then this one it's also int. Oke, nah habis itu teman-teman, ini membuat angka-angka itu. Jadi apa ini sebenarnya yang akan dikeluarkan? H1, H2, H3 itu akan mengeluarkan angka ini, guys. Oh, I'm sorry. This one, this one, this one. Nah, jadi 38, 29, 25 itu angka-angka sebenarnya. Nah, sekarang cara kita mengisi angka-angka itu, kita harus membuat fungsi khusus. Nah, contohnya namanya fill age. Ya udah, def fill age row, kemudian periksa. Kalau nanti di row age itu dia nul nilainya atau kosong, periksa. Kalau P kelasnya itu sama dengan satu, maka tolong kembalikan nilai H1 atau 38. Gitu ya, teman-teman. Kemudian kalau dia 2 P kelasnya return H2, 29. Kemudian kalau dia apa? Kalau dia 3 berarti langsung saja return H3. Gitu ya, kemudian. Nah, kemudian kalau dia tidak nul, ya udah return H itu sendiri gitu. Oke? Nah, ini membuat fungsinya. Sekarang kita terapkan fungsi ini di apa namanya? Variabel prediktor H kita. Caranya gimana? df H kemudian df.apply. Terapkan fungsi fill H. Nah, eksis sama dengan satu ini kita menyatakan mempertegas bahwa ini adalah kolom. Sehingga kalau kalian run sekarang, boom, udah terisi. Kalau dicek kembali apakah ada data yang hilang, tidak ada. Oke.
sekarang semuanya clear, teman-teman. Oke? Nah, habis semuanya clear, kalian coba perhatikan terkait prediktor atau kolom DF text yang ini. Nah, ini masih male, female, male, female, male, female, teman-teman. Ya, nggak ada yang lain sih sebenarnya. Jadi machine learning itu tidak bisa mempredik mengolah data yang sifatnya kategorik juga. Artinya apa? Dia perlu bantuan untuk diolah ke tipe data numerik. Ada memang beberapa algoritma yang dapat langsung membuatnya. Oke, kita bisa mengubah memprosesnya kok meskipun Anda tidak bantu gitu. Ada itu, ya. Cuman sekarang kita berbicara KNN. Nah, kalau itu namanya random forest, kemudian decision tree gitu ya. Itu adalah ya teman-teman. Yang mana itu nanti kita akan pelajari juga. Nah, yang ingin saya tegaskan ke kalian apa? Yang ingin saya tegaskan itu nilainya itu kalau dia kategorik itu berdasarkan referensi masing-masing. Contohnya, di sini kan nilai dari kolom teks itu ada male sama female, teman-teman. Male itu satu, female itu nol. Biasanya seperti itu. Loh, kenapa nggak angka satu sama 2, Kak? Boleh angka satu sama 2 ya. Boleh, boleh saja. Cuman biasanya male itu satu, female itu nol. Ini sudah kayak internasional lah ya berlakunya gitu, teman-teman. Oke? Nah, setelah kalian membuat fungsi, jangan lupa diterapkan dfsex sama dengan dfsex.df.apply fillsex gitu. Saya lupa tadi, guys. Age. Oh my God. Oh, sorry. Udah diisi soalnya. Aduh. Ya udah nanti aja lah. Nah, habis itu teman-teman, barulah kita membuat pemodelannya. Oke? Nah, model yang pertama yang akan kakak jelaskan adalah yang bagian KNN. Nah, tapi saya ingin menjelaskan kalian secara umum dulu ya. Oke, mohon diperhatikan ya. Ini penting banget soalnya teman-teman. Ya. Oke, yang pertama, ketika kalian ingin membuat model machine learning itu, ibaratnya kalian punya kumpulan data seperti ini. Oke. Nah, kalian harus memecah belah data itu yang pertama menjadi data yang dilatih dengan data yang diuji. Nah, dari kata-katanya mungkin kalian sudah tahu maknanya. Data yang dilatih adalah data yang melatih model machine learning kalian yang nanti data model ini saat sudah terlatih akan diuji di data uji. Begitu. Ya, teman-teman. Nah, kita menggunakan alat namanya train, test, split yang mana dia meng, memecah belah datanya itu berdasarkan teknik statistik. Jadi, kalian punya data dari 1 sampai 500 misalnya. Nah, pemecahannya itu tidak dari oke, data latihnya dari 1 sampai 255. 250, sorry. Ya, tidak seperti itu, tapi dia melakukannya secara acak, randomly gitu, teman-teman. Oke, itu teknik statistik yang sangat bagus. Dan yang pasti adalah meskipun dia acak, dia itu representatif atau bisa mewakili keseluruhan populasi. That's cool. Ya, teman-teman ya. Itu yang pertama dan itu semua berasal dari sklearn atau scikit-learn. Nama submodulnya adalah model selection. Gitu, teman-teman. Oke, itu yang pertama. Nah, di dalam pemecahan data, ingat, ibaratnya kalian itu bersekolah, teman-teman. Di sekolah itu kan, kalian sudah pasti mengalami ujian ya. Maksudnya bukan ujian hidup ya. Ini, ya ujian gitu, teman-teman. Kalian tes gitu maksudnya. Kalian pernah membayangkan nggak jumlah durasi belajar itu sama dengan banyaknya ujian kalian? Nah, maksud saya gini, kalian kan misalnya untuk satu semester itu 1 tahun, katakanlah satu semester 1 tahun. Kalian pernah berpikir nggak bahwa 1 tahun itu kan kalau kita bagi dua 6 bulan, 6 bulan. Kalian pernah berpikir nggak di dalam satu semester itu nanti akan ada 6 bulan belajar, 6 bulan ujian? Pernah berpikir begitu nggak? Tidak ya, itu terlalu banyak. Artinya apa?
kalian akan kelelahan di dalam ujiannya nanti. Nah, poin yang kakak ingin sampaikan adalah saat kalian memecah belah memecah belah lagi, memecah data kalian menjadi data train dan data test, atau saat kalian bersekolah, biasanya belajar kalian tuh yang harus lebih banyak, teman-teman. Betul? Betul nggak? Oke, guys. Jadi biasanya kan ya udah ujian paling hanya 2 minggu lah mentok gitu ya. Yang lainnya itu belajar. Betul nggak? Halo, halo. Betul? Waduh, pada tidur kayaknya nih. Betul. Oke, artinya apa? Di sini proporsi dari data latih itu biasanya lebih besar daripada data tes, teman-teman. Oke? Nah, perbandingan yang default yang dibawa oleh sklearn itu adalah data latihnya itu 80% dari data total, kemudian data tesnya itu 20% atau sisanya dari data total. Nah, artinya kalau kalian punya 500 titik data, 500 data point, 500 dikali 80, 8 kali 5, 40. Berarti kurang lebih ada 400 data yang dilatih untuk memperbagus model kalian. Ada 100 data yang dipakai untuk menguji kebagusan model kalian. Atau ibaratnya kalau kalian itu ada kalian 3 bulan dalam belajarnya, ujiannya 1-2 minggu doang. Gitu. Oke, teman-teman. Nah, ini nanti komposisi dari datanya kita taruh di bagian sini. Nanti saya jelaskan ini lagi. Nah, kemudian teman-teman, waduh. Kemudian ada istilah pre-processing. Kemudian spesifiknya ada modul standar scalar. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk menyamakan skala dari data kalian. Maksudnya gimana? Nah, kalau kalian perhatikan di sini, teman-teman, kakak panggil datanya, data df.sample 10 maybe. Nah, kalau kalian perhatikan di sini guys, survive itu 0 sampai 1. Pickless itu oke, mungkin begini aja kali ya. Dep.describe. Nah, survive itu nilainya minimum 0, maksimum 1. Pickless minimum 1, maksimum 3. Age itu minimum, waduh minimum ini salah nih minimumnya. Nggak mungkin 0,0 lah ya, minimum 0. Kemudian maksimum 80. Kemudian tip FC minimum 0, maksimum 8, Purge 0, 6, 0, 512. Nah, artinya apa? Kalau kita buat dia dalam bentuk garis begini, mungkin bayangannya akan pickless 1 sampai 3. Di sinilah 1, 3. Kemudian age 0, 0 sampai 80. Di sinilah. Kemudian SIP FC 0 sampai 8. 8 di sinilah ya. Ya, 8 di sini aja. Kemudian Purge itu dari 0 sampai 6. 0 sampai 6. Kemudian 0 sampai 500. 0 sampai 500. Jauh banget. Nah, ini ada beberapa algoritma yang tidak bisa kalau tidak bisa disamakan dulu satuannya. Artinya sama adalah mereka punya titik rendah yang sama yaitu 0, kemudian punya titik tertinggi yang sama. Oke? Nah, itulah yang dimaksud dengan menyamakan skala data. Nah, alat yang dipakai di sini itu namanya standar scalar. Yang mana standar scalar ini akan membuat data kalian nilai terendahnya akan menjadi -1, tertingginya akan menjadi 1. -1 atau 0 ya, teman-teman. Karena ya beda-beda inilah. Cuman ini kisaran nilainya, tidak lebih. Loh, ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya simpulkan. Ya, itu gunanya standar scalar, teman-teman. Cara panggilnya from sklearn dot preprocessing import standard scalar. Ada yang mau kalian tanyakan, teman-teman semua? Ayo, ayo, ayo. Jangan ragu, jangan malu. Saya di sini untuk membantu.
kalian yang sedang menuntut ilmu. Ayo guys, tanya aja nggak apa-apa guys. Waduh, pada kemana nih? Kalau Gimana? Ada yang mau ditanya, Pati? hmm, tadi saya kurang Paham. merhatiin. Tadi kakak pakai Piclass karena kenapa dah kak buat ngisi data umur yang kosong? Oh ini nih, karena dia paling tinggi korelasinya sama age ya. Jadi ini nih. Hmm, Ini nih. Jadi dia korelasinya itu sama age. Age itu korelasi tertingginya ada di peak class. Nah, gitu. Oke, Pati. Sehingga kita menentukannya pakai itu aja gitu. Oke, itu sih alasannya. Itu metode paling sederhana untuk mengacu pada sesuatu yang lain. Ini. Oke, ada lagi 0,4 yang paling tinggi ya, bukan 0,12 tuh yang fair. yang 0,4 lebih. Ini Iya kalau benar ya itu. Enggak dong. Enggak ada soalnya ini kan enggak positif, enggak negatif kan 0,12. oh iya, kalau korelasi itu tertingginya itu dilihat dari semakin mendekati satu atau min satu, gitu ya. Kalau Oh, semakin makin rendahnya, iya, makin dekat ke satu. iya. Jadi kalau ada perbandingan 0, misalnya minus 0,3 apa namanya 50 dengan 0,25 secara matematis itu besaran yang ini, tapi secara korelasi bagusan yang ini. Gitu ya, teman-teman. Hmm. Jadi secara angka maksudnya ya, secara matematis ya udah memang lebih lebih besar ya yang positif daripada yang negatif. Oh. Nice pertanyaannya. Oke, ada lagi. Farisha Dekat sama satu tuh aja. maksudnya dekat sama yang kotak kuning itu yang satu. Oh, bukan. Bukan. Jadi korelasi itu semakin mendekati satu itu artinya hubungan yang dibentuk semakin bagus banget gitu. Jadi ada kan di kemarin di data visualisasi, aduh, ini dia data visualisasi. Semoga masih, oh nggak ada ternyata. Nah ini dia guys. Ada kan yang kayak hampir, bentar ya. Nah ini nih. Jadi ini kan kemarin kalau kita ukur korelasinya berapa persen? Itu korelasinya sebanyak tidak kita ukur ternyata. Loh, ini dia nih. Jadi antara reading score dengan writing score itu korelasinya sebesar 95%. Udah menuju sempurna nih pasangan yang dua ini. Widih. Tapi tidak ada yang sempurna ternyata. Gitu ya. Nah, Oh, gini. Oke, oke. Pati. Oke, oke. Oke. Jadi Oke. semakin dan semakin mendekati min satu juga sama. Cuman dia miringnya ke kiri ya kalau negatif itu. Karena gradiennya kan negatif gitu. Oke, Oke. Rifki, ada pertanyaan? Rafael, Ada, Um, Kak. yang mana? Nggak ada, nggak ada. Oh, nggak ada. Kenzi, gimana Kenzi? Nggak tahu juga deh yang mau ditanyain apa. Oh, udah paham berarti ya. Oke, berarti kalau udah paham, kita lanjut kalau gitu, guys. Nah, kemudian kalian sudah eh, tahu alat untuk menyamakan skalanya, alat untuk memecah belah data, alat untuk menyamakan skala. Nah, sekarang inilah titik terpentingnya adalah model machine learning-nya, teman-teman. Jadi model machine learning itu ada banyak ya, teman-teman. Salah satunya berasal dari keluarga neighbor.
Nah, ada model tetangga. Nah, ini bukan selimut tetangga, bukan omongan tetangga juga ya. Ini model tetangga memang namanya, guys. Jadi apa inti dari nearest neighbor atau akrabnya dikenal dengan model KNN, teman-teman? Nah, jadi dia akan mengklasifikasikan, mengelompokkan sesuatu itu berdasarkan tetangga terdekatnya, teman-teman. Oke? Contohnya gimana? Nah, contohnya sekarang, misal kakak punya data seperti ini. Kakak pakai yang ini supaya kelihatan lebih keren. Oke, ini datanya. Oke? Lebih besar mungkin ya. Ini datanya, guys. Nah, ini datanya. Oke? Nah, kemudian sekarang saya mempunyai eh titik data. Pertama titik datanya itu adalah gimana ya? Ya udah gini aja deh. Titik datanya itu yang pertama warna katakanlah kuning. Boom, 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 boom. Nah, kuning ini misalnya untuk yang hidup ya. Oh, yang meninggal lah gitu ya. Ini banyak banget nih kan, sampai 800-an data, tapi contohnya segini aja. Kemudian yang hidup yang hijau kakak pakai. Nah, oke, teman-teman. Kakak akan jelaskan secara visual dulu apa dari KNN ini gimana. Nah, kemudian sekarang kalian sudah punya data begini sebarannya. Nah, ini kan sangat susah di apa namanya dipisah teman-teman kalau kita menggunakan persamaan matematika biasa. Maksudnya gimana? Kalau kita mengandalkan kurva berarti kurvanya akan berbeloknya begini, guys. Ya. Nah, begini. Ini kayak orang kritis, teman-teman ya. Ini jadi mungkin tidak bisa. Sehingga apa? Ini kayaknya terlalu banyak saya membuatnya. Saya hapus dulu, guys. Eh, ya udah deh, gini aja nggak apa-apa. Nah, sekarang saat KNN kalian pakai, itu artinya misalnya data tersebut adalah kalian tidak tahu apakah dia meninggal atau enggak. Nah, kita warnai dengan warna biru. Nah, ternyata dia di sini. Oke, ternyata datanya di sini. Nah, jadi warna biru ini akan terklasifikasikan hanya menjadi dua, yaitu kuning atau hijau. Nah, kalau menggunakan KNN, kalian akan menentukan berdasarkan tangga terdekatnya. Nah, jadi ada namanya nanti Euclidean distance. Itu salah satu metrik untuk pengukuran seberapa dekat dan jauh tetangga. Oke? Nah, kalau di sini secara default Euclidean distance itu adalah metrik ukur yang paling bagus, teman-teman. Nah, sehingga misalnya kita akan menggunakan itu. Oke, kalian punya data berwarna biru, kemudian kalian prediksi menggunakan KNN. Jadi behind the scene di KNN itu yang terjadi apa? Dia mengukur. Oke, yang pertama dia hijau. Kalau kalian mengukurnya berdasarkan 5 tetangga terdekat, dia akan mengukur 5 tetangga terdekat. Hijau juga, kuning, kemudian mana yang terdekat nih guys? Yang ini. Nah, barulah diambil kesimpulan. Oke, ternyata tetangga terdekat dari yang biru ini kebanyakan hijau. Jadi, kita akan menggolongkannya sebagai orang yang hidup juga. Begitu, teman-teman. Oke, kalau dia di sini, misalnya, oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tetap hijau juga ya. Hijaunya 3. Kemudian kuningnya 2. Jadi yang biru di sini juga akan tergolong hidup. Begitu ya teman-teman. Kalau di sini, oke. Di sini juga diperhitungkan 5. Ya, 4. Kemudian mana terdekat 5. Nah kalau di sini barulah karena dia 3 kuningnya, yang hijaunya 2, barulah dia akan meninggal prediksinya. Oke, gitu
yang terjadi behind the scene dari KNN. Nah, ada dua macamnya. Yang pertama klasifikasi, yang kedua regresi. Nah, kasus kita kali ini kita menggunakan kasus regresi. Klasifikasi. Sehingga kita panggil K-neighbors classifier. Nah, kalau kalian nanti kasusnya regresi, K-neighbors regressor. Gitu, teman-teman. Oke? Paham? A- ada yang mau ditanyakan? Inilah modelnya, teman. Dan ini penuh dengan matematika di belakangnya ya. Tapi kalian sudah dipaketkan, jadi kita nggak perlu ya membahas matematikanya terlalu rinci ya. Cukup secara verbal saja seperti ini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Wisnu, Anggun, tak ada kah? Paham kah? Oke, kalau nggak ada berarti Kak lanjut ya. Nah, abis itu teman-teman kalian panggil model yang akan kalian pakai. Sekarang saatnya untuk mengevaluasi. Nah, jadi kalau kalian sudah ujian, itu kan wajib ada berapa nilainya, berapa KKM-nya. Itu tuh yang cewek terutama tuh. Aduh, aku di bawah KKM. Nah, gitulah. Nah, metode atau alat yang dipakai untuk mengevaluasi model atau hasil kinerja bahasanya kinerja di dalam machine learning namanya ada dua, lebih lebih dari dua sih ya sebenarnya. Pertama confusion matrix yang mana ini nanti akan melahirkan banyak metrik. Contohnya akurasi, presisi, recall, F1 score, dan masih banyak lagi. Nah, cuman kalau kasusnya itu klasifikasi, biasanya kita pakai akurasi. Oke, teman-teman? Nah, nanti kalau kasusnya regresi, kita nggak pakai akurasi, presisi, recall, F1 score. Tapi nama yang kita pakai adalah mean squared error. Mean absolute error. Mean squared error yang dirutkan, yang diakarkan. Oke, teman-teman? Ini biasanya yang dipakai. Oke, paham, guys? Paham? Nah, jadi yang pertama ini alat pemecah belah data, alat penskalaan ulang data, model dari machine learning-nya, metrik ukur untuk mengukur seberapa baik model kalian memprediksi data. Nah, sekarang setelah ini selesai dibuat, dipanggil, barulah kita mengimplementasikan hal-hal ini, alat-alat ini. Yang pertama, dalam machine learning itu kalian perlu mengetahui variabel yang akan kalian prediksi apa. Jadi namanya biasanya yang variabel target itu adalah Y. Oke, kemudian yang bertugas memprediksi atau prediktor itu disebut variabel X. Nah, dalam kasus kita kan kita punya datanya itu begini, guys. Ups, salah. Nah, jadi ada berapa kolom? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, kalau kalian ingin memprediksi pare, teman-teman, maka kasus kalian adalah regresi. Nah, cuman kan tujuan dari data ini kita ingin memprediksi penumpang yang mati atau hidup. Gitu. Nah, kita akan menjadikan variabel y-nya itu sebagai kolom survive itu sebagai variabel y. Caranya gimana? Ya udah tinggal kita panggil ya. Y sama dengan df survive. Oke? Nah, kemudian selainnya ini, kolom yang lain selain survive ini adalah variabel prediktornya. Nah, ini akan kita tempatkan di variabel x. Ya udah, kalian tinggal bilang x sama dengan
Karena boleh nggak pakai cara begini? DF kurung siku sebut satu-satu. Boleh juga ya, tapi supaya lebih efektif, lebih baik kalian di drop aja survive-nya gitu teman-teman. Jadi semuanya ini kecuali yang survive gitu. Jadi semuanya ini kecuali yang survive. Nah, inilah variabel X saya, inilah variabel Y saya. Begitu teman-teman. Oke, paham ya? Nah, habis kalian definisikan X sama Y-nya, variabel prediktor dan targetnya, sekarang kalian harus ngapain? Sekarang kalian harus pecah datanya, yaitu menjadi data latih di bagian X, data uji di bagian X, data latih di bagian Y, data uji di bagian Y. Nah, maksudnya gimana, Kak? Jadi begini, teman-teman. Misalnya kakak punya data tadi ya. Aduh, mana dia? Begini. Nah, kemudian kolomnya misalnya itu ada banyak ya. Satu, dua, tiga. Nah, oke. Nah, kemudian Kak akan tarik garis bahwa yang ini itu, jangan pakai ini, mungkin yang ini. Yang ini adalah variabel X. Kemudian yang inilah Y-nya. Gambarannya kan akan begini ya teman-teman. Jadi ini prediktor, ini yang akan X1, X2, secara umum namanya X, X3, X4, kemudian ini Y. Nah, inilah yang dipakai untuk memprediksi data yang ini. Jadi kalau X1-nya nilainya segini, segitu, begini, dan begitu, maka Y-nya berapa gitu. Nah, maksud dari hal ini adalah kalian kan punya kumpulan data nih guys. Ada banyak data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Itu kalian harus pecah menjadi, oke, data trainnya, kemudian, apa namanya? eh Apa namanya? Data train untuk bagian X. Nah, ini misalnya data trainnya itu sampai di sini ya. Sampai di sini nih. Nah, maka ini semua itu adalah data train X yang ini, kemudian data train Y yang ini. Gitu, teman-teman. Nah, artinya apa? Kalian kayak ibaratnya ini soalnya, kemudian ini jawabannya. Kalian latihan soal gitulah gitu. Kalian validasi. Oke, teman-teman? Gitu. Nah, kemudian otomatis untuk mengujinya kalian punya soal dan soal kunci jawaban yang mungkin tidak di-share. Ya, sederhananya gitulah ya. Artinya apa? Ini data yang akan diuji, soal yang akan diuji, kemudian ini loh jawaban aslinya. Cuman kalian kayak tidak dikasih tahu gitu. Oke, sama juga kayak model gitu. Oke? Paham, guys? Umpama ini paham? Paham, guys? Aduh, saya mau jelas. Los. Jelas ya? Eh, Nggak apa-apa kalau mau bertanya, silakan. Ada yang mau ditanya? Agak los sih tadi Kak. Agak oke. Jadi ya sederhananya sih kalian harus membagi data yang ada misalnya 500 data, 100 data itu ya. Nah, ada data yang ada yang memprediksi, ada yang akan diprediksi. Nah, data latihnya itu ya udah ada data latih atau prediktor yang latih, kemudian ada jawabannya gitu. Ada tes, ada jawaban untuk latihannya. Kemudian saat mengujinya ada tes, ada jawaban. Tapi jawaban ujian itu kan tidak diberitahu pada hari itu juga gitu. Tapi kayak disembunyikan. Itu nanti dikasih tahu belakangan supaya melihat kalian dapatnya berapa kalau tidak melihat ujian gitu. Nggak melihat jawaban gitu.
Oke? Paham, guys? Oke. Ada yang mau bertanya, Wisnu? Wisnu, bagaimana? Agak berat, Kak. Oke, nggak apa-apa ya. Kalau gitu kakak lanjutkan, guys. Kalau kalian tidak mau bertanya. Nah, kemudian ini alat kita untuk memecahnya. Artinya apa? Tolong gunakan alat ini dan asal datanya itu X sama Y. Kemudian ukuran variabel atau ukuran data tesnya adalah 0,25 gitu atau 25% untuk data tesnya. Habis itu definisikan alat untuk menskalakan data kalian. Nah, kemudian cara menskalakannya gimana? Panggil Xtrain yang sudah terdefinisi dari sini. Xtrain sama dengan scalar.fit transform. Atau ibaratnya kalian itu kayak ya udah disesuaikan gitu ya. Jadi kalian kayak melihat jawaban dulu lah gitu. Jadi oke, kalian sudah latihan dan ternyata langsung bisa melihat jawaban itu fit, langsung bisa di fit. Nah, kalau di X-test, kalian latihan ujian soal gitu ya. Nah, kalian hanya ditransform, belum tahu jawabannya. Jadi, nggak ada fit gitu. Kalau kalian fit di sini, ya gagal gitu ujiannya. Kalian nyontek artinya. Dan kita tidak ingin hal seperti itu terjadi. Gitu ya, teman-teman. Meskipun kita keinginannya besar untuk hal itu. Gitu ya. Nah, habis ini jadi, X-trainnya udah didefinisikan, sama X-testnya, barulah kita panggil modelnya. Nah, nama modelnya bebas, kalian boleh namain dia classifier, atau model, atau KNN bebas namanya, yang jelas nilainya harus K-neighbors classifier sesuai dengan kasus kalian. Habis itu, kakak ingin neighborsnya awal-awal 5, tetangga terdekatnya kita perhitungkan 5. Nah, setelah kalian definisikan modelnya, teman-teman, barulah kalian latih model ini ke data yang sudah dilatih, cocokkan, benar-benar cocokkan gitu ya. Ibaratnya ini robot, kalian latih untuk membaca, menulis, dan mengeja. Kemudian sesuaikan dengan jawabannya. Kalian kayak langsung koreksi. Nah, habis demikian, barulah kalian tes kemampuannya di bagian data tes tadi. Oke, data test tadi, yaitu dengan buat variabel namanya prediction atau apapun, classifier dot predict x test tadi yang sudah kita transformasikan nilainya dari min 1 untuk menjadi min 1 dan 1 gitu. Hingga 1. Nah, habis kalian prediksi, ini belum terjadi apa-apa. Sekarang lihat akurasi model kalian berapa. Oke, ternyata model ini sampai di akurasi 67%, teman-teman. Nah, artinya apa kalau 67%? Ini masih rendah sekali performanya. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian confusion matrix itu kayak matriks biasa ya. Saya lebih suka pakai yang ini. eh Ya udah ini aja deh. Itu matriks biasa, teman-teman, yang isinya angka doang, yang mana angka yang ada di sini itu kalau bisa sebesar mungkin. Kemudian kalau yang ini angkanya kalau bisa sekecil mungkin. Oke, yang diagonal kanan ini kalau bisa sekecil mungkin, diagonal ke kiri kalau bisa sebesar mungkin. Nah, ternyata diagonal kanannya itu cukup besar ya, teman-teman. 42 tambah 31 itu banyak. Itu ya, sehingga makanya modelnya ya cenderung tidak bagus gitu. Nah, hari ini yang akan kalian pelajari, gimana cara meningkatkan akurasinya ini. Kita run ulang semuanya. Nah, ternyata teman-teman, salah satu metodenya kan yang tadi kan 67 ya, ternyata saat kalian membersihkan datanya, itu kalian akan meningkatkan kinerja modelnya. Itu yang pertama, caranya. Cara yang kedua, kalian dapat perkecil jumlah test size-nya. Dan ukuran yang paling default itu 0,20. Jangan terlalu kecil. Loh, kalau gitu Kak, gimana kalau 0,01 aja? Saya ingin 1% aja latihannya. Tesnya. Jangan juga teman-teman.
itu akan menimbulkan kayak apa istilahnya? Model kalian tuh menghafal atau kalian tuh menghafal gitu teman-teman. Kalau nggak paham itu nggak seru ya, lebih baik dipahami daripada dihafal. Nah, sekarang pakai 20, apakah akan terjadi perubahan? Kita coba, ternyata itu meningkat sebesar 1% teman-teman. Ini bagus, di atas 80% itu udah bagus. Ada lagi nggak Kak cara yang lainnya? Ada, tingkatkan jumlah tetangganya. Yang dari 5 misalnya di 10. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, ternyata tetap. Jadi meningkatkan jumlah tetangga itu tidak meningkatkan apapun. Oke. Nah, cara yang lainnya yang lebih bagus ada ya. Kalian dapat menggunakan model yang lain. Oke, teman-teman. Nama modelnya selain K nearest neighbor, kalian dapat menggunakan from sklearn dot tree import decision tree classifier. Oke. Nah, setelah itu ini sama, kalian run aja, scalarnya sama, kemudian pentransformasinya sama. Nah, di sini kalian nggak pakai KNN, di sini kita buat dia begini aja. Eh, mana dia nih? Nah, misalnya tree model sama dengan decision tree classifier. Kemudian biarkan default aja nilainya. Default nilainya itu maksudnya gimana? Ini ada nilai ya, harusnya di sini teman-teman ada banyak nilai. Nah, ini dia nih. Ada kriterion, splitter, minimum sample dan lain sebagainya. Ya, ini kalau kalian lihat bisa saja. Cuman secara default memang sudah bagus. Nah, habis itu yang kalian harus lakukan apa? Yang kalian harus lakukan persis seperti yang ini, di feed ya. Tree model dot feed xtrain xtrain, y train. Kemudian kalian run. Nah, ini dia. Habis itu kalian namanya jangan ypred, pakai tree thread aja. Tree thread diction, tree model dot predict x test. Habis itu kalian run. Nah, habis itu di sini kalian copy, lihat perbandingan kinerjanya, paste, percentage of correctly predicted outcomes with tree model. Tree model. Nah, di sini bukan ypred, tapi tree thread. Tree thread. Kemudian di sini ganti juga tree thread. Apa yang terjadi? Oke, akurasinya ternyata lebih rendah. Jadi masih lebih bagus KNN, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Caranya kalian ubah-ubah nilainya. Nah, inilah yang disebut sebagai tuning hyperparameter. Sudah, teman-teman. Sampai di situ materinya. Ada yang mau ditanyakan? Ada, guys? Oh my God. Semoga kalian tidak mengantuk mendengar saya, teman-teman. Saya harap saya tidak mengantuk kalian ya. Lalu, Nah, ini nanti saya bagiin ya. Tenang. Ada yang mau ditanyakan, Pati? hmm, Ada yang mau ditanyakan, Pati? belum ada kayaknya. Oke, kalau belum ada, sekarang Kak stop share. Habis itu kalian lihat. Dan ya, kalian lanjutkan ya.
kalian lanjutkan di bagian kasus kalian, teman-teman. Oke? Kalian atau mau kasus yang lain juga boleh. Tapi jangan sama lah ya Titanic. Pilih aja datanya. Atau, enggak deh, share screen dulu aja teman-teman. Kita kerjain soal bareng-bareng dulu aja deh. Ayo teman-teman. Soal yang ada di platform. Loh, Kandang itu dia bu naruhnya bu. nah itu dia guys catatannya. Nah yuk, share screen guys. Kita kerjain bareng soal yang ada di platform. Jangan sayang share screen ya guys. Semua lah yuk. Ayo guys. Guys, are you Halo, okay guys? halo. Ayo share screen. Wisnu, Rafael, Anggun, Farisha, Kenzi. Nah, ini Ayo. kelihatannya algoritmik udah rebrand, tapi kok di sini masih ada tulisan algoritmiknya. Oh iya, kan belum, ya kan perlahan lah gitu ya. Susah loh. Langsung Enggak, dan ini eh cuma nambahin kelas matematika. enggak, bukan nambahin sih, kayak sekarang Mas. udah berkembangnya pesat banget yang kelas matematika itu. Sejak dulu ada gitu. Cuman udah pesat banget sama yang desain. Cuman sayangnya matematika kuliah nggak ada kayak kalkulus dan matematika SMA sama SMP belum ada. Saya padahal juga berniat ngajar itu gitu. Oh. Cuman wah masih belum ada, ditunggu aja gitu ya. Nah, siapa tahu kan kalian nanti ambil juga ya. Oh, kelas kalkulus nih. Menarik nih. Nah, gitu. Kalian tahu kalkulus, guys? Tidak. Oh iya. Kayaknya aku banyak dengar kalkulus, tapi kayaknya nggak inget kalau aku pernah belajar atau enggak. Kalau itu paling dibenci anak teknik biasanya tuh. Oh, maaf. Ah, iya, itu kayak udah lebih baik praktik aja saya Pak daripada ngitung-ngitung ginian. Di Emang sini kenapa, Kak? kalkulus di sini apa, Kak? Loh, kalian nggak tahu? Nih, saya perlihatkan ya kalkulus itu soalnya gimana. Iya, Tapi kayaknya saya, ribet. saya cuma Banyaknya banyak dengar ribet. namanya doang, tapi secara detail nggak tahu. Kalian kalkulus satu dulu aja ya, kalkulus ya, kalkulus. Kalkulus itu ribet nggak sih? Eh, Apa sih? kalau kalau Yang bisa pakai triknya ini nggak sih apa Sigma? harusnya iya banyaknya Ya gitu juga Sigma sih. dan Lim itu gitu kayaknya. Iya betul. Ini loh soal-soal kalkulus contohnya guys. Kita dengar sekilas saja. Nggak apa-apa nanti bakal dialamin kok ya. Segera ya. Ini nih contoh soal kalkulus guys. IPB nih. Nah itu di chat Zoom ya. Matematika SMA lah ini ya teman-teman. Cuman ya awal-awalnya kalian akan melihat sederhana. Akhirnya akhirnya bakal menghapus-hapus mata gitu ya. Oh, Ini maksudnya apa? Iya ada kos gabungan Lim Sin. Itu soal kalkulus tuh begitu teman-teman. Nah ada di chat WhatsApp tuh. Ya soalnya kemudian nggak banyak-banyak ya. Kak pun kemarin di IPB soalnya waktu ujian 10 soal gitu. Nggak banyak kok. Cuman Kak, jawabannya kenapa? kalau materi kalkulus ini dia ada di kelas berapa? Dua Oh belas gitu kah? beda-beda. Oh SMA. Iya Maksudnya SMA. ya kalian dapat dari kelas 1 sampai ini sih.
udah, kelas 3 udah dapet. Nah, cuman kayak Oh, berangsur-angsur gitu. hmm. Iya, Untung aku berangsur. ambil SMK. Tapi ini loh itu behind the scene loh. Patih maksudnya kalau tahu itu poin plus gitu. Kalau enggak juga Kabar yang bukan. ngambilnya dua MTK-nya. Hmm. Nah, Saya kan ambil dua, Kak. MTK oh umum iya, dengan MTK lanjut. Jadi apa NTK apa namanya? umum yang biasa, yang wajib sama yang minat. Oh iya yang minat. Iya. Nah, itu yang minat sih banyak kalkulusnya di situ. Masih ya, cuma saya masih masuk di materi em, rotasi yang sama matriks itu. Rotasi sama Oh matriks. iya, itu juga Yang ada gabungan sama sin kostannya. apa namanya? Ya itu kalkulus juga masuknya. Cuman kalau Mm-mm. matriks lebih ke aljabar sih ya teman-teman. Iya. Aljabar. Saya pernah bahas kriptografi ya kalian. Apa, Kak? Kriptografi tahu? Fotografi. Nah, Apa, Kak? enggak. Kayaknya Itu belum pernah dengar deh. itu eh apa ya? Perlindungan digital gitu loh. Yang kalau akun bank kalian tuh dibuat berdasarkan kriptografi. Kriptografi disusun oleh matematika gitu. Jadi kalian kan naruh kata sandi nih di akun banking gitu. Nah itu saat dikirim datanya dalam bentuk sinyal, itu diubah jadi matriks. Nanti matriksnya itu namanya sesuatu hal yang dienkripsi gitu. Yang mana kalau kalian ingin membukanya, ya harus ada deskripsinya, ada kuncinya bahasanya gitu. Ya, jadi ya dunia cyber lah kriptografi. Tapi itu banyaknya matriks yang main di situ. Jadi kalian jangan melihat matriks itu hanya kotak biasa ya teman-teman. Isinya angka mulu gitu. Cos, tan, sin, cos, min, sin, cos gitu. Jangan teman-teman. Itu banyak banget pemanfaatannya di dunia digital guys. Hmm. Ya cuman kan Gen Z, lah Gen Z. Hmm, Gen, kalian gen gen berapa nih? By the way, Kenapa? kalian kalian gen apa nih? Gen By the way. Z. Oh gen, memang iya. Iya, Bukannya bukannya enggak kan masa sih? saya 2009, Kak. Gen Z, Kak. Emang iya. Coba dua saya ribu lihat. sembilan Enggak deh. 2009 itu udah masuk. Kategori Mm-mm. gen. Oh, kira sampai tahun kedua enggak? Enggak, Eh, Oh iya gen masih masih Gen Z. Gen Z, 2009. Gen Z. Iya ya. Gen Alpha tahun berapa? Apa itu dari tahun 2013 ke 2013. atas. 2000-an mm-mm. Oh, Ya. Oh berarti oh iya ya. Wow. Ya kalau yang Gen Z gitu ya, kayak Kak dan teman-teman, kita secara apa namanya visual demennya gitu. Maksudnya itu kalian nggak suka belajar behind the scene-nya, tapi mau langsung ke praktiknya aja gitu. Gitu sih. Yang memang nggak kelihatan sekarang, tapi nanti di kuliah pasti gitu. Gitu guys. Jadi matriks kalau kalian di pemrograman itu nggak akan kelihatan banget teman-teman. Cuman kalau kalian paham, selamat ya. Oke Wisnu, gimana? Silakan dijawab aja ya, nggak apa-apa salah. Apalagi benar. kecuali yang pertanyaan kalau salah udah selesai. Widih. Lupa kan karakteristiknya apa aja ya? Kenapa? Karakteristiknya Lupa. pertama hasilnya adalah model matematika
Ya, betul. Kemudian bekerja secara eksklusif dengan data numerik. Betul, ya. Kemudian hasilnya adalah model materi yang disajikan dalam bentuk bebas. Salah, nggak bebas. Kemudian melatih mesin sambil memecahkan banyak masalah serupa. Betul. Solusi menggunakan algoritma yang telah dipilih sebelumnya. Enggak, ya. Solusi menggunakan algoritma, ya, enggak. B, aku padahal cuma nebak pertama kali. Nah, ini Anggun udah sampai nomor 5 nih. Mantap kali Anggun. Kenzi, ini Wisnu, Wisnu gimana Wisnu? Oke, oh keren banget memang dia. Oke, Iya, Kenzi, pertama persiapkan datanya. untuk siapa? Boleh taruh di Walah, atas itu aja, Pak, tembok. walah, wih. Iya. Ya, dipilih dulu algoritmanya, baru diatur parameternya, Kenzi. Nah, gitu. Nomor 2 ini gimana dah? Oh ya, disiapkan dulu datanya, Faisya. Oke, habis itu dipilih algoritmanya. Tadi kan kita pilih KNN. Oh Habis iya, itu baru ini. parameternya kita tentukan. Tetangganya 5, tetangganya 10. Nah, gitu. Itu parameter ya namanya. Hmm, cara Rafael, yang benar satu. oke. Ini ya ini teman-teman, manakah yang mengubah satu variabel kategori menjadi beberapa variabel dummy? Itu yang get dummies ya, teman-teman, jawabannya. Yang get dummies. Itu trik cepatnya pakai itu dari Pandas. Ah, ini ayo. Fatih? Wih, udah dokumentasi aja nih. Lebih cepat Kak kalau Beneran, Fatih? Lagi membaca. Ini teori doang kok, teman-teman. Jadi kalau kalian apa namanya penasaran, oh, salah dan kemudian penasaran, tanyakan aja. yes, Kakak. Dumi itu apa sih, Kak? Oh, boneka. Jadi saat kalian Oh, dummy. ya dummy membuat variabelnya jadi satu atau nol, itu nama sebutannya variabel boneka ya. Variabel ya boneka ya. Nggak tahu variabel apa ya bahasa saya Siapa kemarin. sih yang nulis dummy? Enggak, ini otomatis apa namanya? Kayak ditranslate gitu sama sistemnya gitu. Mhm. Bahasa awalnya apa sih nih, Kak? Kayaknya sih karena developernya Rusia, kayaknya ini Rusia, guys. Wow, aku baru tahu. Terus sih, Atau dia pakai bahasa Inggris juga karena Inggris internasional. Cuman hmm. ya Di dalam toko. merhabannya. Hmm. Oke guys, gimana? Apa yang berdasarkan serangkaian veteran perlu diprediksi kita kan pada kategori mana suatu variabel harus diklasifikasi. Ya, guys. Apa inti permasalahan regresi? Regresi itu kita ingin memprediksi nilai, Anggun ya. Yang ini nih. Feature itu adalah prediktor ya, teman-teman, atau kolom yang akan memprediksi. Ya, itu. Bro, Ya, apa? Bukan. Wisnu? Oke, Wisnu. Ya, ayo, tentukan perbedaan regresi sama prediksi. Regresi itu ingat intinya dia memprediksi angka ya, teman-teman. Kalau klasifikasi itu dia memprediksi variabel kategorik.
Hmm. Jenis masalah pembelajaran mesin apa yang berdasarkan serangkaian fiturnya diprediksi ke dalam kategori Oh, klasifikasi? klasifikasi. Iya. Nah, Oh, awalnya yang kata kakak tuh yang bedanya itu satu ngelompokin ke kelompok yang ada labelnya, yang satunya lagi nggak ada labelnya apa dah? Klasifikasi sama clustering. Oh iya. Oh, oke. Clustering sih paling. Aku connect ke situ. Oh, iya. Yang paling susah itu tingkatan susahnya ya teman-teman. Pertama klasifikasi, kedua itu yang lebih susah regresi, barulah clustering. Clustering susahnya itu kalian harus benar-benar tahu alasan. Oh, ini mencari alasan memang kita sebagian besarnya nanti teman-teman. Kalau sudah di kehidupan nyata itu ya. Dan pelanggan tuh apa, Kak? Ah, Ini, pelanggan. ini. Oh, apa namanya? Eh, churn. Aduh, saya Oh, lupa. kan. Churn itu apa sih bahasa Indonesianya? Apa? Pelanggan yang mau resign gitu loh. Jadi apakah Retire. churn atau Salah. tidak gitu. Nilainya no atau yes. Yes atau no. Jadi Oh, ya, jadi oke. diklasifikasi. Wow. Salah kah? Ah, in nah yang ini kayaknya yang ini ya. Kalau dia apakah itu nilainya berarti yes or no ya. Apakah Oh, gitu. apakah anggun perempuan? Yes or no? Gitu ya. Jadi kalian perhatikan di pertanyaannya juga bisa sebagai clue teman-teman ya. Rafael, oke dia udah sampai jauh banget. Ya, betul sekali. Kenzi, -1 hingga 1. Kenzi menghitung ya? Hmm. Ini yang tadi banget loh, model pre-processing. Bukan, train, test, plate ya. Ayo Parisha, regresi itu yang mana aja? bentar Kak. Regresi itu apa? Regresi bagikan data ke dalam kelompok Iya. enggak? Ya enggak sih? Enggak, Enggak ya? enggak. Berdasarkan data Oke, nggak sih? berarti tadi kita kan satu sama. Berdasarkan Ampun dah data, ya. Nah, terus saya lihat. data keadaan atmosfer. Oh, sebenarnya. Iya, betul. Tadi kita kan Udah, udah, ngambil udah. satu sama. Enggak. Dia nggak Kita kan masuk. cuma kayak. Mana sih data keadaan atmosfer ada sesuatu Oh, regresi ngeprediksi ya. memprediksi churn. Iya, betul. Oh, enggak. Regresi, churn itu yes or no juga jawabannya, teman-teman. Dia Oh, iya. klasifikasi ya, yang churn. Yang churn klasifikasi. Iya. Hmm. Ini dulu soal lomba saya itu dulu. Apa regresi cuma data aja? Benar. Baik. Regresi eh yang itu juga tuh, Mana Kak? yang tentukan dari sebuah quote. Oh, bentar, Ini. bukan. Kak ini kayaknya maksudnya klasifikasi nggak sih? Iya, betul. Ini klasifikasi. Ini Itu regresi kalau yang itu. ini regresi berarti. Kalian tahu ChatGPT kan, teman-teman? Ya. Ya, jadi regresi juga bisa apa? ChatGPT dibuat berdasarkan regresi, guys. Cuman modelnya namanya bukan KNN ya. Modelnya namanya Ini itu dia. ada spesifik topiknya namanya Natural Language Processing. Nah, itu sekarang yang sedang booming-boomingnya, teman-teman.
Jadi semua apa namanya? Semua software hampir ada AI-nya kan, kalian lihat. Nah, itu dikembangkan berdasarkan keilmuan machine learning gitu, guys. Kalian tahu Meta AI kan? Tahu, Kak. Yang Iya, ada di WhatsApp. iya. Tiba-tiba tahu aja jawabannya gitu kan. Tahu loh. Nah, dia mengekstrak data dari semua website, teman-teman. Itu hebatnya gitu. Nah, itu keilmuan NLP juga. Gini kan, Kak? Atau Iya, betul. hmm. Bentar. Makan. Kaget. Yang berdasarkan ini, pindahin ke sini. Jadi ini di sini terus Iya. Kemudian yang ini nih, ini ke sini. itu mana? Yang mana? Yang mana? Yang ini ya? Iya. Oke. Nah, ini bentar nggak sih? Tadi saya ada yang salah. Yang mana, Patih? Yang Lah, klasifikasi versus regresi. Oh, salah salah. ya, bentar. Parisa, salah ya? Oh, Jangan berarti Con yang di sini, Kak. Con yang di sini. Ini bukan, yang di bukan. sini. Enggak ya? Regresi kayaknya hanya ada dua deh. Yang ini Iya, ada pindahin ke dua. sini aja. Ada dua kan? Yang Iya, ini yang di klasifikasi 4. Iya, di benar. sini. Jadi gini. Iya, betul. Ya coba Emang ya. nggak coba lihat prediksi dia akan melunasi. Hmm. Apakah dia akan begini? Salah tutup salah, Kak. Oh, kok aneh ya? Kok tetap salah? Coba lihat ke bawah, Parisa. Ini udah bawa sekali nih, Kak. Jawaban, bukan jawabannya. Coba lihat. Kok Kak bener ya kemarin? Kayaknya tiga tiga enggak sih? Nggak tahu. Bentar guys, kok kalian ini ya tidak dikasih Ini keadilan yang sama ya? Saya juga bingung nih. Hmm, 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 hmm. Oh, astagfirullah. Eh, Dalam persentase. Aduh, Anggun kenapa nggak protes tadi? Apa, Kak? Aduh. Yang CERN itu dalam persentase ternyata. Dia regresi, guys. Oh, makan kakak. Saya nggak lihat ya. Ada dibilang, aduh. apa tuh? Berarti gimana ya? Ini tiga tiga kayak kok Iya, saya Iya, tiga-tiga. rasanya jadi tiga tiga yang ya? Chen itu di kanan, di Ini regresi. kanan. Yang itu tadi, yang apa, tentukan Harga dalam bahasa itu di klasifikasi. Yang nasabah bank. Nasabah bank itu enggak di itu klasifikasi, Kak. klasifikasi. Kasih. Wisnu, ayo Wisnu. Kayaknya Wisnu mau menjawab soal ini deh. Apakah bisa? Silakan Wisnu. Tiga tiga kan ya? Iya, tiga-tiga Fatih. Aku Nah, ini siap. teman-teman bentar. Apa namanya? Kan itu ada soal selanjutnya yang project individu itu. Nah, itu Hmm? pakai data kalian aja ya nanti, data kalian yang ingin kalian ini. Habis itu dicentang, centang. Nanti deh Kak tunjukin. Stop share aja kalau sudah selesai ya, nggak apa-apa. Inya. Wisnu silakan dicoba soal kalkulusnya Wisnu. ada soal Wah, kalkulus juga. Enggak. Itu tuh yang ada di grup Wisnu kayaknya mau nyoba tadi. kalau Oh, kalau benar gimana? Oh, iya kalau benar semua eh, nanti deh kalian sertifikatnya A semua. Walah, Serius ibu. A semua. Cuman agak mustahil ya kalau benar semua, guys. Susah kalkulus itu, guys ya. lihat soalnya aja udah nggak paham, Kak. Ini Ini. eh kayaknya kalian belajar nomor 2 di SMA udah, nomor 1 udah juga sih sebenarnya. Cuman Nomor 8 gimana? coba lihat. Yang Ini A. yang ke nearest neighbors. Iya.
Kinares tuh yang mana sih? Kan semua Tahun. objek termasuk dalam kelas dimiliki sebagian kecil Ah, tetangga terdekatnya itu kan benar. Betul. Terus benar kan Jumlah ya tetangga. metode Mhm. untuk menyelesaikan masalah klasifikasi. Betul, betul. benar. Kalau yang nilai K tidak boleh terlalu besar, benar nggak sih? Atau enggak? Boleh. Enggak, Oh boleh, Tidak boleh, tidak boleh. oh, nggak enggak boleh. bisa lah. Dari saya bosan nggak bisa. Jadi centang ya, nilai K Jadi dua aja ya. Eh, nggak boleh salah lagi. terlalu besar. Bukan, Jadi cuma nilai tiga. K-nya itu memang nggak boleh terlalu besar, teman-teman. Jadi depannya 134. Iya. Tapi tadi saya salah. Soalnya secara logika itu kalau kalian punya banyak apa namanya? Apa ya bahasanya itu punya banyak Hmm, tetangga gitu ya. Tetangga lagi. Pokoknya kalian modelnya itu semakin bingung nanti. Kan terlalu banyak pertimbangan gitu. Jadi jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar gitu. Gitu ya, teman-teman. Jadi nilai K yang tidak tidak boleh terlalu besar benar. Ini centang barisan. Tapi saya disalahin, Kak. Emang iya? Nah, Mm-mm. salah ya, juga Iya Kak. sih. kalau tiga salah ini berarti ya Ya, yang pasti betul. bukan jumlah tetangga harus genap kan? Tadi kan kakak 10 Jadi bisa. Iya, nggak harus genap kalau itu mah. Nggak harus genap atau nggak harus ganjil. Iya. Mungkin cuma dua kali jawabannya. ini cuma dua kali ya. Saya tiga tadi Metode saya salah. tersebut, astagfirullah, bukan sebagian kecil dong. Itu yang salah, guys. Itu sebagian besar harusnya. Oh. Oh, sebuah objek masuk dalam kelas Jadi yang tiga dimiliki tiga oleh empat sebagian. aja jawabannya. Oh, sebagian besar. Paham. Iya, 34 doang. Coba aja ya, semoga benar. Oh ya benar. Bener kok. Oh iya. Ya, jadi tumbal aku dong kalian. Trauma. Kenzi aman, Kenzi. Udah selesai aja nih, Kenzi. Oke, kalau kalian udah selesai, stop share aja. Kak Nomor jelasin. 9. Ada dikit lagi. Farisa Oke, tadi benar cuma dua yang Ah, klasifikasi. nah, bener-bener. nah. Benar ya? Nah, Coba. kemudian kalau yang nomor 9 ini sebenarnya standar scalarnya itu min satunya itu jarang ya, teman-teman. Tapi Mm. kalau nggak ada nol dari nol sampai min satu, dari nol sampai satu, pilih aja yang min satu sampai satu ya. Sebenarnya itu dari nol sampai satu ya nilainya. Jadi salah. Nggak ada yang lain jadi nggak apa-apa. Kisaran min satu hingga satu aja. Karena kata kisaran mungkinnya juga. Jadi Apa? nggak benar min satu Semoga gitu. benar. Ah, selesai. Ah, terus-terus salah lagi. Train test plate. Latihan dan pengujian. Yang ini Anggun. Oh, ter eh Terentes apa? Iya, train test. Ya kan. Split, jangan Lah, lupa splitnya. Train kakak. test split. Jangan lupa Ujungnya belum splitnya. selesai. Sorry, Informasinya sorry. setengah-setengah. Jujur. Tadi, tadi kan kalian lihat, aduh, sorry ya, sorry. Oke, udah Sebenarnya guys. Dikit. Udah. Fatih ada pertanyaan? kurasa tidak ada. Kenzi ada pertanyaan? Ada. Mm-mm. Saya mau jelasin kalian sedikit, boleh? Saya mau jelasin kalian yang ini dulu terkait tugas kalian ya. Oh Ui. iya benar teman-teman. Kemarin kemarin kan ada banyak yang nggak ngasih kak tugas ya teman-teman. Itu nilainya belum ke report teman-teman. Jadi yang sudah ngasih doang yang ke report. Apa maksudnya? Aduh, yang Gimana, Kak? yang kan kemarin kakak suruh ngirim tugas dari email ya. Iya. Hmm? Nah itu aja yang mengumpulkan aja yang sudah kak laporkan nilainya gitu. Hmm. Nah, yang belum itu belum belum terdata nilainya, guys. Nah, jadi nanti tugas kalian itu ngapain? Cern, bukan cern ya. Hmm. Nah, ini teman-teman di bagian data analisis kan ada nih pemfilteran data. Kalian centang aja, centang semuanya. Kemudian upload file kalian yang sudah kalian selesaikan kemarin. Oke? Itu yang pertama.
Udah kok Kak kasih catatannya. Kalian pakai itu juga nggak apa-apa. Yang kedua di metode pengelompokan data juga demikian. Kalian pilih salah satu. Nggak salah satu sih ini mah. Mana yang pilih salah satu? Oh, ini nggak wajib ya kalau yang ini. Tapi kalau kalian mau kumpulkan juga nggak apa-apa sebagai nilai plusnya. Gitu ya, dicentang-centang, upload filenya, kemudian submit nanti. Kemudian di yang sini juga, nah ini sih yang part pentingnya itu yang nomor 8 teman-teman. Modul 3 nomor 8. Kalian kan Kak suruh milih kasus nih, betul nggak? Nah Ya. itu Hmm. kalian centang kasus kalian, upload filenya, Oh, habis itu, file IPNB itu. ya, habis itu submit. Oke, teman-teman? Gitu ya. Oke. Supaya kemarin yang Aku bukan ada kirim lewat WA ya? udah. Fatih udah, Kenzi, filenya kan nggak bisa buka Kenzi. Hah? Yang Kenzi. Filenya masih di ini soalnya, linknya masih apa? eh nggak bisa diakses oleh akun lain gitu. Oke kan sih, tapi kakak udah benerin kok, nggak apa-apa. Maksudnya Oh, ya oke. udah deh Wah, sebagai pusing. laporan. Ya, yang lain ya, Wisnu udah. Rafael, Parisha, Anggun, masih banyak yang belum loh. Mas saya Kemudian, pusing. Mas saya pusing, saya pusing. gitu ya teman-teman. Kalian tinggal ngumpulin aja kok, nggak harus bener maksudnya gitu. Jadi Tinggal nggak harus ngumpulin. perfect. Ya maksudnya kalau udah jadi sedikit, kumpulin Kalau Menurut nggak aja. ada data isinya yang saya gimana teliti, ngumpulinnya aku kakak? aku ungkapkan bahwa data yang saya buat ini dibuat-buat. Jangan gitu juga ya. Kalau Nah, ngumpulinnya kosong gimana kak? waduh jangan teman-teman. Itu itu nanti Pusing. repotnya di saya ya teman-teman. Kan ada apa namanya? Kan laporan itu kita taruh Mohon itu nanti bantuan. diperiksa gitu teman-teman. Sama Iya. kalau itu Alright. parent sebagai stakeholder kedua yang memeriksa gitu. Cuman Jadi, ke atas dulu ke Algonova dulu. Nah, jadi, kemudian yang ini yang tadi teman-teman yang proyek hmm, individu ini pakai aja proyek atau data kalian gitu ya. Kemudian dicentang nanti upload. Nah, ini codingannya hampir sama teman-teman. Kalian tinggal ganti datanya loh sebenarnya. Aduh, jadi ya. tertulis ada 4. Iya, ya teman-teman. Silakan di submit. Dan Kemudian, semua semua filenya diisi sama file yang kita bikin itu, Kak. iya, kan memang satu catatan kan kemarin, nggak Dia Oh, pisah-pisah kan? filenya Iya, beda-beda atau sama? oh gitu. enggak. Kayaknya satu catatan deh saya. at- Dia sama semua data. Maksudnya, hah? Ini nih dari kan dasar-dasar bekerja dengan Pandas satu file. Hmm. Kemudian Kak lanjutkan, ini loh pengelompokan data begini. Gitu nggak sih? Atau beda-beda? Saya nggak tahu. Kemarin kan nggak. Oke, ya udah Iya. nanti deh Kak kirim ulang aja ya teman-teman. Dan ini apa namanya? Bukan hanya dipakai di sini ya teman-teman. Jadi kalau kalian menguasai ini beruntung buat kalian nanti di saat pengolahan data waktu kalian memasuki dunia universitas kalian dengan mudah sih mengolah data gitu sih ya. Dan mudah membantu orang lain kalau ada gitu. Ya, Gitu guys. Jadi jangan diambil terkait nilainya ya, tapi ya ada skill yang kalian akan dapatkan. Oke, habis itu besok ya ini harusnya saya mencontohkan cara presentasi karena di minggu besok kalian harus presentasi. Tapi besok aja saya contohkan 15 menit. Habis itu kalian persiapkan diri oh, 15 menit presentasi setiap proyek kalian. Oke guys, keren kan? aduh, nggak pusing. Oke guys, Karena enggak cuma kok. 4 Ya tugas yang banget. saya inginkan tuh kalian kasusnya gimana aja gitu. Apa Oh, yang kemarin dikumpulin Wisnu? Wisnu kan kemarin ngambil kasus apa? Di yang ini nih. Ngambil Wisnu kasus apa tuh kemarin? suka ngechat kakak ya. Iya. Private ya. Iya, Oh. masih masih pemalu soalnya kayaknya. Iya, kayaknya.
Ya Masa oke, itu malu-malu aja. kan nanti aku videoin upload ke YouTube. Oh, oh, Gak lah, canda. oke oke. Kenal Wisnu tapi Pati? Enggak. Oh, alah. Ini ya teman-teman, kalian kan kemarin Kak suruh milih nih. Oke, Kak saya ingin yang hasil ujian. Kak saya ingin yang ini negara di dunia. Saya ingin menulis restoran cepat saji dan lain sebagainya. Nah, saya nggak ingin apa namanya kalian tuh kayak pesimis gitu ya teman-teman. Maksudnya, Kak saya belum jadi nih. Kemudian apa namanya yang ingin dilatih itu sebenarnya public speakingnya teman-teman. Kalian pede dulu gitu. Jadi terkait hasilnya mah saya juga nggak apa namanya nggak menuntut gitu. Saya juga tahu waktu pertama belajar saya pun itu harus berbulan-bulan baru paham teman-teman. Gitu. Oke, jadi kalian pede dulu aja menyampaikan idenya itu apa gitu. Apa yang kalian dapatkan dari analisisnya gitu. Kalaupun nggak dapat sesuatu apa-apa, nggak apa-apa disampaikan aja. Saya masih bingung Kak, cuman ini trik yang saya lakukan begini-begini. Gitu ya, pede dulu aja. Oke, guys, besok saya tunjukkan cara presentasinya di 15 menit pertama, habis itu kalian eksekusi. Oke, aman ya? Aman. Oke. Tarik nafas, buang. Dan yang paling seru paling kalian di bagian visualisasi ya. Kayak visualisasi kalian bisa main-main di sana, bisa dijadikan bahan sebagai presentasi. Berarti nanti Oke, kita presentasinya sama yang machine learning juga, Kak. kalau kalian sudah jadi, kalau belum juga nggak apa-apa. Tapi Oh, tuntutannya sih sampai yang machine learning ya. Tapi kalau belum nggak apa-apa. oke. Gitu guys. Ada yang mau ditanyakan? Yes. Enggak ada kan. Tidak ada. Oke, Cukup. kalau tidak ada cukup dari saya. Nanti saya bagikan semua catatan dari modul 3 lesson 1 sampai modul sekarang ya. Oke guys. Baik. Oke, thank you sudah hadir teman-teman semua. Semangat puasanya dan jangan lupa tetap Mau puasa. sama. Jangan dibatalkan buat saya. Waduh. Setelah melihat ini Oke. informatika langsung batal. Oke teman-teman ya. Itu Saking kuahnya pusingnya. enak tuh. Ada yang mau kalian sampaikan? Silakan. Wisnu mungkin. Silakan Rafael. Mbak disampaikan. Kenzi. Yang Silakan jujur, sampaikan. kalau agak puasa nggak apa-apa. Berarti Anggun mungkin mau menyampaikan sesuatu. Ayo Anggun. Nggak ada. Enggak ada. Kakak undang Farisha Anggun. Gak ada sih ada. kayaknya. Nggak ada. Fatih Enggak. enggak ada. Oke, kalau enggak ada eh apa namanya? Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa gimana cara melatih model ya, teman-teman. Nah, itu dasar banget teman-teman masih permukaan. Nah, cuman apa namanya? Machine learning memang agak banyak matematikanya, to be honest ini. Jadi, kalau kalian tidak suka matematika, kayaknya machine learning adalah bagian terburuk dalam belajar coding, gitu teman-teman. Ya, Gitu Kak. ya. Setuju. Cuman kalau nanti kalian sudah masuk kayak benar-benar real, maksudnya real tuh kalian menyelesaikan kasus nyata gitu. Itu kalian akan pasti belajarnya lebih semangat gitu. Gitu guys, gitu ya. Jadi dari sekarang eksplorasi diri kalian, teman-teman. Silakan lihat kasus-kasus nyata. Maksudnya itu ya apa yang kalian minati gitu ya. Silakan dilihat-lihat. Pasti kalian lebih semangat belajar. Gitu. Kenzi, Rafael, Patih, Parsa, Anggun, dan Wisnu. Cukup dari saya ya teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa persiapkan presentasi kalian. Oke guys, bye-bye. Nah, terima kasih kakak. 15 menit lebihnya. Bye.